Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tanri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Digital Talent Scholarship, Membangun Generasi Siap Digital di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Di seluruh dunia, transformasi digital menjadi bagian integral dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia atau SDM di bidang TIK. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar dengan jumlah penduduk muda yang signifikan, tingkat literasi digital dan keterampilan teknis di kalangan generasi muda masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan akses pendidikan berkualitas, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan digital, serta ketidakmerataan infrastruktur teknologi di berbagai daerah. Program Digital Talent Scholarship diperkenalkan sebagai respon terhadap tantangan ini. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang relevan. Melalui program ini, pemerintah Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan talenta digital. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Selanjutnya yaitu beberapa permasalahan. Yang pertama itu kurangnya akses pendidikan digital berkualitas di berbagai daerah. Poin pertanyaannya itu, apa yang menjadi hambatan utama dalam penyediaan akses pendidikan digital yang berkualitas di berbagai wilayah Indonesia? Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan digital di daerah-daerah terpencil? Dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan program pendidikan digital di seluruh Indonesia? Yang kedua itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya talenta digital. Poin pertama itu, mengapa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembangan talenta digital masih rendah? Kedua, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterampilan digital dalam menghadapi transformasi industri? Dan yang ketiga, apa peran lembaga pendidikan dan perusahaan teknologi dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat tentang talenta digital? Permasalahan yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung pembelajaran digital. Poin pertamanya, bagaimana keterbatasan infrastruktur teknologi berdampak pada pembelajaran digital di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah terpencil? Langkah apa yang dapat diambil untuk memperbaiki infrastruktur teknologi guna mendukung proses pembelajaran digital secara lebih merata? Selanjutnya, ada beberapa tinjauan pustaka yang akan saya bahas. Yang pertama itu, konsep talenta digital dalam era industri 4.0. Industri 4.0 adalah istilah yang menggambarkan revolusi industri keempat di mana teknologi digital dan otomatisasi menjadi bagian integral dari proses produksi dan bisnis. Talenta digital mencakup berbagai keterampilan, mulai dari pemrograman, analisis data, kecerdasan buatan, hingga kemampuan untuk berkolaborasi secara virtual. Dalam era ini, kemampuan untuk menggunakan alat digital dan memahami data menjadi sangat penting. Perusahaan saat ini mencari pekerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan berinovasi. Berbagai industri mulai dari e-commerce, fintech, hingga kesehatan digital, semuanya membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Yang kedua itu, studi tentang pengaruh pendidikan digital terhadap perkembangan ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, di mana sektor digital semakin berkembang, pendidikan digital dapat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing nasional. Salah satu aspek penting dari pendidikan digital adalah kemampuannya untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Dengan adanya internet dan platform digital, individu dapat dengan mudah mengakses sumber daya pendidikan berkualitas dari mana saja.
Pendidikan digital juga dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan. Individu yang memiliki keterampilan digital lebih cenderung untuk memulai usaha mereka sendiri, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Di Indonesia, pertumbuhan sektor startup yang pesat menunjukkan bagaimana pendidikan digital dapat mendorong kewirausahaan dan inovasi di kalangan generasi muda. Yang ketiga itu, kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia digital. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia digital dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat. Salah satu kebijakan utama adalah peluncuran program Digital Talent Scholarship yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi. Program ini menawarkan berbagai kursus dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan digital generasi muda, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja. Dengan fokus pada pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman praktis, program ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dan siap pakai. Kebijakan lain yang relevan adalah kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan digital. Dengan melibatkan perusahaan-perusahaan teknologi dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan, diharapkan pendidikan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Ini juga menciptakan peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui magang dan kerjasama proyek. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan SDM digital bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan talenta digital di Indonesia. Dengan mengintegrasikan pendidikan digital ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing nasional dan menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di era digital. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama itu penyediaan program pelatihan yang terjangkau dan berkualitas. Di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, infrastruktur pendidikan yang memadai seringkali tidak tersedia. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas yang diperlukan untuk mengajarkan keterampilan digital seperti komputer, koneksi internet yang stabil, dan sumber daya pembelajaran yang modern. Dengan banyaknya sektor yang membutuhkan keterampilan digital, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan program pelatihan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Keterjangkauan program pelatihan. Program pelatihan digital harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua kalangan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Biaya pelatihan seringkali menjadi penghalang bagi individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan subsidi atau beasiswa untuk program-program pelatihan ini. Selanjutnya yaitu penggunaan platform digital. Pemanfaatan platform pembelajaran online dapat memperluas jangkauan program pelatihan. Dengan platform digital, pelatihan dapat diakses oleh orang-orang di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses ke pusat pendidikan formal. Program pelatihan daring memungkinkan peserta untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu yang sesuai untuk mereka. Nah, pembahasan yang kedua selanjutnya itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya digitalisasi. Masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya talenta digital dalam konteks perkembangan ekonomi dan sosial. Banyak individu, terutama di kalangan orang dewasa dan orang tua, mungkin tidak sepenuhnya menyadari bagaimana keterampilan digital dapat membuka peluang karir dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini seringkali menyebabkan pandangan yang skeptis terhadap pendidikan dan pelatihan digital. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya digitalisasi merupakan langkah penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam pendidikan dan pelatihan digital. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai manfaat digitalisasi, individu mungkin tidak akan termotivasi untuk mengikuti program-program yang ada. Poin selanjutnya yaitu kampanye informasi dan edukasi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu melakukan kampanye informasi yang menyeluruh tentang manfaat digitalisasi dan talenta digital. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan sosialisasi di komunitas. Materi yang disampaikan harus jelas, menarik, dan mudah dipahami agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Poin selanjutnya itu pendidikan sejak dini. Pendidikan tentang pentingnya digitalisasi harus dimulai sejak dini.
Sekolah-sekolah dapat memasukkan kurikulum yang membahas mengenai teknologi digital dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya. Dengan cara ini, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterampilan digital dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Pembahasan yang ketiga yaitu pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik di seluruh Indonesia. Keterbatasan infrastruktur teknologi adalah salah satu penghalang utama dalam upaya mempersiapkan generasi siap digital. Keterbatasan infrastruktur teknologi merupakan masalah serius yang menghalangi pengembangan pendidikan digital di Indonesia. Meskipun beberapa daerah perkotaan memiliki akses yang baik terhadap internet dan teknologi modern, banyak daerah lain masih bergulat dengan koneksi internet yang lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini menciptakan kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran online, mengikuti kursus digital, atau bahkan berpartisipasi dalam kelas virtual. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik sangat penting untuk mendukung pembelajaran digital. Poin selanjutnya itu peningkatan akses internet. Salah satu aspek paling krusial adalah meningkatkan akses internet di seluruh Indonesia. Banyak daerah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet yang cepat dan stabil. Pemerintah perlu melakukan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan bahwa semua wilayah termasuk daerah pedesaan memiliki akses yang memadai. Poin selanjutnya yaitu langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki infrastruktur teknologi adalah salah satunya pembangunan fasilitas pendidikan. Selain konektivitas internet, fasilitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Sekolah-sekolah harus dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital. Investasi dalam laboratorium komputer, ruang kelas yang dilengkapi teknologi, dan sumber daya pembelajaran yang modern akan sangat meningkatkan kualitas pendidikan digital. Adapun kesimpulannya yaitu Digital Talent Scholarship merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang siap menghadapi tantangan digital. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Digital Talent Scholarship memiliki potensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya akan berdampak positif pada daya saing global dan pertumbuhan ekonomi negara. Program ini menjadi landasan untuk membangun ekosistem digital yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif sehingga Indonesia dapat bersaing di kancah internasional dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam era digital. Selanjutnya yaitu saran yang pertama mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang berkelanjutan dan efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong kolaborasi ini antara lain pengembangan kurikulum bersama, program magang dan kerjasama proyek. Yang kedua itu memperluas akses ke program Digital Talent Scholarship di seluruh wilayah. Untuk mencapai tujuan Digital Talent Scholarship, perluasan akses program ke seluruh wilayah Indonesia adalah langkah penting yang harus dilakukan. Beberapa strategi untuk memperluas akses ini yaitu pengadaan program di daerah terpencil dan kerjasama dengan komunitas lokal. Saran yang terakhir yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pendidikan digital. Beberapa saran untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi yaitu platform pembelajaran daring yang interaktif dan penggunaan alat pembelajaran berbasis teknologi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.